Terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus Ainus Jabar. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan kita masih berbincang bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Bapak Haji Tatang Muchtar, Esos MSI. Tadi sudah disampaikan bahwa penduduk non-permanen ini adalah penduduk yang memang seharusnya memiliki ataupun juga yang tidak memiliki pendataan atau surat pindah ini kurang dari 1 tahun. Nah, Pak Tatang, kalau melihat di Kota Bandung sendiri, apakah setiap tahun, terutama pasca Idul Fitri, nah ini biasanya menjadi PR, apakah terus meningkat dari tahun ke tahun atau sebetulnya di tahun ini ada penurunan nih Pak untuk jumlah kedatangan penduduk dari luar Kota Bandung? Ya, jadi kalau melihat data 3 tahun terakhir ini, memang untuk tren penduduk non permanen ini ada peningkatan ya. Oke. Ada peningkatan di tahun 2021, itu yang tercatat di kita itu ada kurang lebih 4.544, kemudian naik di tahun berikutnya di 2022 ini di angka 4.818, kemudian di tahun 2023 ini ada di 4.862. Jadi memang ada tren kenaikan. Dan sampai dengan Maret ini catatan kita ini kurang lebih di angka 1.200 sampai dengan Maret di 2024. Seperti itu, termasuk hasil upaya kita sosialisasi kemarin di terminal, di stasiun gitu kan. Jadi kita kemarin melakukan sosialisasi sekaligus himbauan kepada warga itu di 3 lokasi. Di mana saja nih Pak? Kemarin itu di Stasiun Kiara Condong, kemudian di Terminal Cicahem, dan di Terminal Lebih Panjang. Itu sebetulnya bagian dari upaya kita, sosialisasi kita. Sekaligus kita melakukan pelayanan on the spot di lapangan. Di samping juga ada pelayanan-pelayanan adminduk yang lainnya. Poin pentingnya bahwa terkait dengan penduduk non-permanen ini, dalam 1 tahun ini kita melakukan pendataan secara masif. Pendataan secara masif, kita bekerja sama dengan unsur kewilayahan, dengan Pak Camat, Pak Lurah, gitu kan, untuk melakukan himbauan, sosialisasi siapa orang yang datang ke Kota Bandung, begitu, mereka itu untuk melakukan pendaftaran. Dan tentu saja kami dibantu oleh organisasi kemasyarakatan ya, termasuk RT RW di dalamnya gitu kan, agar secara masif lagi. Jadi kalau ditanya Pak Kadis dari angka kenaikan dan jumlah itu, apakah sudah tercatat keseluruhannya? Kami meyakini itu belum. Gitu kan, makanya PR kami terkait dengan sosialisasi ini menjadi sebuah keniscayaan. Nah, terkait dengan itu semua, Pak Wali Kota juga telah menyampaikan surat edaran untuk warga masyarakat melalui para camat dan para lurah, untuk bagaimana terkait dengan pendaftaran penduduk non-permanen ini terus diinformasikan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih ke iNews TV hari ini. Karena ini bagian dari upaya mensosialisasikan itu, gitu kan, agar warga masyarakat juga paham, oh ternyata saya ketika datang ke satu kota bukan hanya untuk Kota Bandung. Karena untuk Permendagri 74 itu tentu saja untuk seluruh wilayah Indonesia. Di Indonesia, Pak. Ya, gitu kan. Ternyata itu harus melakukan pencatatan, pendaftaran gitu kan ya, dalam rangka tertib administrasi kependudukan. Nah, sosialisasi ini kita lakukan secara masif. Pak Wali Kota juga sudah mengeluarkan surat edarannya. Pada intinya bagi warga masyarakat yang datang ke Kota Bandung itu untuk melakukan pendaftaran ya gitu kan, ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, terkait dengan pendaftaran ini Dirjen Dukcapil ini telah memberikan kemudahan kepada kita. Apakah untuk pendaftaran ini saya harus datang gitu kan ke kementerian atau ke dinas gitu kan? Ini tidak usah, karena sudah ada alamat web Kementerian Dalam Negeri ya, .go.id. Apabila warga juga ada kesulitan terkait ini, untuk Kota Bandung kita juga sudah memiliki layanan online, salaman. Selesai dalam genggaman di sana ada fitur terkait dengan penduduk non-permanen, itu nanti bisa mendaftarkan dengan persyaratan KTP atau KK-nya nanti bisa di-upload, dan nanti mereka akan mendapatkan notifikasi bahwa mereka sudah terdaftar. Semudah itu gitu kan. Hanya memang masyarakat terkadang informasinya itu yang mereka belum tahu. Nah, bagaimana terkait dengan salaman Kota Bandung ini? Silakan untuk
wargi-wargi gitu kan, para pemirsa yang datang ke Kota Bandung untuk melakukan pendaftaran ini bisa mendownload aplikasinya melalui Play Store. Oke, nah Silahkan. ini mudah sekali. Jadi sekali lagi tidak usah khawatir kalau terlalu ribet. Misalnya, aduh, saya sebetulnya sudah lama bermukim misalnya di Kota Bandung, dari luar Kota Bandung, sudah ibaratnya kalau ngontrak, ngekos, apartemen itu juga termasuk harus melakukan pendataan ya Pak, ya, seperti itu. Betul. Tapi karena tadi disampaikan oleh Bapak bahwa banyak masyarakat yang mungkin agak kesulitan untuk melakukan administrasi, padahal sudah disediakan kemudahan itu ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Nah tadi mungkin pemirsa, bagi Anda yang ingin melakukan pendaftaran ataupun juga pendataan atau merubah domisili, ini bisa juga melalui penduduk non permanen.kemendagri.go.id. Sekali lagi pemirsa ya, penduduk non permanen.kemendagri.go.id. Anda bisa lihat nanti di layar kaca Anda ya. Dan juga Anda bisa juga mengunduh aplikasi salaman. Nah, ini yang paling mudah karena saya sudah merasakan itu ya. Anda tinggal download saja di aplikasi Play Store melalui gawai Anda. Nanti di sana ada aplikasi, tinggal pilih saja pelayanan apa yang Anda butuhkan ya Pak ya, dengan satu genggaman itu. Nah, kalau kita melihat nih Pak, tadi contoh-contohnya bahwa seperti yang saya bilang, ketika ada masyarakat berkegiatan misalnya di Kota Bandung, apakah termasuk juga yang hilir mudik kerja nih Pak? Atau mereka yang tadi yang ngontrak, yang ngekos, yang juga mempunyai apartemen, lalu tinggal di sana, atau seperti apa sebetulnya nih Pak? Ya, mungkin kalau yang hilir mudik seperti mereka tinggal di Kabupaten Bandung dan sekitarnya, begitu ya. Mereka ini kerjanya di kita gitu kan ya. Saya kira untuk itu tidak perlu ya. Tapi yang untuk non permanen itu yang jelas-jelas mereka itu menetap gitu kan. Meskipun di rumah saudara gitu ya, Pak. Alasan menetap ini kalau kita lihat dari data yang ada ini, kebanyakan mereka ini karena Bandung ini sebagai kota pendidikan, itu sebagai mahasiswa. Dia ngekos dalam jangka waktu yang lama. Artinya dia tinggal di Kota Bandungnya lama dong gitu kan. Ketika dia keluar biasanya hanya di saat-saat liburan semester misalnya, atau karena ada keperluan lain. Kemudian di data kita juga yang paling banyak itu karena alasan pekerjaan gitu kan. Mereka ngekos, tadi tinggal di apartemen gitu kan. Karena kami juga insya Allah nanti ke depan akan melakukan himbauan kepada pemilik kos, kepada pemilik apartemen juga untuk membantu kami menghimbau kira-kira anggota keluarganya yang ada di tempat kosannya atau di apartemen, kira-kira seperti itu, untuk bagaimana mereka ini bisa membantu kami melakukan sosialisasi untuk warganya melakukan pendaftaran penduduk non permanen ini. Baik. Seperti itu. Baik. Termasuk juga ketika melakukan himbauan ataupun juga melakukan pendataan di stasiun Kiara Condong, lalu juga Terminal Cicaheum Leuwi Panjang. Apakah memang rata-rata mereka datang alasannya banyaknya seperti itu Pak? Ingin bekerja kah atau seperti apa? Ya, ditemukan di sana memang yang datang ini mereka ada yang lama ya, yang sudah lama mereka memang yang mudik pulang lagi. Kemudian yang kedua, ada yang mereka itu baru mencari kerja gitu kan. Kemudian ada yang ketiganya mereka juga untuk persiapan sekolah gitu kan, mencari untuk sekolah. Dan alasan lainnya mungkin untuk tinggal sementara hanya untuk wisatawan juga ada di sana gitu kan. Tapi yang jelas ketika mereka akan menetap dalam jangka waktu 1 tahun kurang ke bawah gitu kan, sesuai regulasi yang ada ini, mereka untuk melakukan pendaftaran pencatatan hal bagaimana mereka ini nanti sebagai antisipasi ya gitu kan, dari sisi administrasinya untuk mereka sendiri seperti saya sudah sampaikan di awal, termasuk juga kita juga punya data untuk memetakan, karena kalau Bandung kan sudah menjadi kondisi faktual ya di lapangan, bahwa penduduk Kota Bandung di malam hari itu 2,5 juta sekian gitu kan. Tapi di siang hari bisa 3 juta lebih gitu kan. Kenapa? Karena animo masyarakat untuk Kota Bandung ini luar biasa. Baik, nanti kita lanjutkan kembali pemirsa, dan sekali lagi bagi Anda terutama penduduk non permanen, ayo jangan lupa untuk mengakses melalui juga laman ya. Sekali lagi mudah sekali, yaitu adalah
penduduk non-permanen.kemendagri.go.id ataupun juga bisa melalui aplikasi Salaman di Play Store. Dan nanti kita lanjutkan seperti apa sebetulnya ketika kita sudah mendaftar, lantas pelayanan apa yang akan diberikan atau kemudahan apa yang akan didapatkan ketika betul-betul kita mendaftar sebagai penduduk non-permanen di Kota Bandung. Namun kita akan jeda, tetaplah bersama kami dalam program Dialog Khusus Ainus Jabar.